bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu majelis ilmu yang insyaallah di majelis ini kita akan membahas salah sebuah karya tulis Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah taala yang berjudul Sittu Durarin min Usul Ahlil Athar. Sittu durar itu 6 permata. Durar jama dari durrah, yaitu permata. Min usul ahlil athar, dari prinsip-prinsip dasar ahlul athar. Ahlul athar itu ahlus sunnah wal jamaah. Kami melihat buku ini pantas untuk dikaji karena kandungan isinya yang penuh dengan ilmu, dan ini juga salah satu dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf dan prinsip-prinsip dasar mereka dalam berdakwah. Maka dari itu kami melihat sebagai satu bentuk pembekalan kepada tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, khususnya di Stai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Surabaya. Maka pada kesempatan yang baik ini kita memulai kajian dari kitab tersebut, yaitu kita awali dengan mempelajari kitab ini pada hari Jumat 21, benar ya? 21 Rabiul Akhir bertepatan dengan 21 Februari 2014 dan 21 Rabiul Akhir 1435 Hijriah. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini secara singkat ada 6 prinsip. 6 prinsip dasar dari dakwah as-salafus salih, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan antum lihat pada halaman 6. Yang pertama adalah al-aslul awwal ikhlasuddin lillah. Prinsip yang pertama yang mendasar, dan ini adalah dasar dari agama kita, yaitu mengikhlaskan peribadatan kita, agama kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruh dari Islam, yaitu tauhid. Kemudian yang kedua, al-aslu tsani, beliau menjelaskan tentang jalan hidup menuju Allah. Itu hanya satu, at-tariqu wahidun. At-tariq al-musil ilallah, jalan yang akan membawa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya, rahmatnya. Itu hanya satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah yang diikuti oleh para salaf. Kemudian al-aslu tsalis, prinsip yang ketiga, bahwa tariqul kitab was sunnah ala fahmi salafis salih. Jalan kita di dalam memahami dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba' at-tabi'in. Kemudian al-aslu rabi, prinsip yang keempat, yaitu nailus su'dud bil ilmi. As-su'dud ini asy-syaraf, al-syaraf wal rif'ah. As-su'dud yaitu kemuliaan, ketinggian derajat. Itu hanya diperoleh dengan
jalan ilmu. Tidak mungkin seorang mendapatkan kemuliaan tanpa ilmu. Ini hal yang mustahil. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang menuntut ilmu beberapa derajat. Iman dan menuntut ilmu. Karena konsekuensi dari iman, seorang harus mempunyai ilmu. Dan seorang beriman karena ilmu. Setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencapai kemuliaan harus jalan-jalan ilmu. Kemudian prinsip yang kelima, al-aslul khamis, ar-raddu 'alal mukhalifi minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwasanya membantah, menyanggah orang yang menyelisihi jalannya kitab dan sunnah. Orang yang menyelisihi pedoman Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi al-amr ma'ruf nahi munkar tidak hanya dengan mencegah orang yang misalnya melakukan satu kemungkaran. Tetapi lebih dari itu bahwa bagian dari amar ma'ruf nahi munkar adalah menyanggah kebatilan-kebatilan. Penyimpangan-penyimpangan ahluz zaigh. Penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Siapapun mereka. Dan ini adalah jalannya para salaf semenjak dahulu. Mereka menyanggah, mereka membantah penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, yaitu dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian al-aslus sadis, yaitu at-tasfiyatu wat-tarbiyah. Ini prinsip yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah adanya upaya untuk tasfiyah wat tarbiyah. Upaya membersihkan Islam ini dari hal-hal yang menyusup ke dalamnya. Yang dimasukkan ke dalam Islam kemudian diatasnamakan Islam. Ini harus dibersihkan dari Islam. Karena kalau tidak demikian, tidak sedikit di antara kaum muslimin dan generasi mereka yang tumbuh besar dalam suatu realita, dalam satu kehidupan yang mana kehidupan itu bercampur dengan hal-hal yang bukan islami karena kejahilan dan ketidaktahuan mereka, maka mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ini namanya tasfiyah. Kemudian tarbiyah, mendidik generasi di atas agama yang sudah tasfiyah, yang sudah dibersihkan dari hal-hal yang bukan dari Islam. Maka keenam prinsip ini adalah penting bagi manhaj kehidupan seorang mukmin, seorang mukminah, muslimah, apalagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu di dalam menemukan jati dirinya ketika dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung kepada al-aslu al-awwal. Saya tidak akan membaca muqaddimahnya, tetapi minimal gambaran secara umum sudah kalian pahami dan ini kita akan membaca. Kitab ini kita baca dari awal insyaallah sampai akhir. Ya. Yang memegang buku, memegang kitab supaya dia menyediakan pulpen. Kalau sekarang belum siap, ya nanti akan datang. Jadi namanya Thalibul Ilm itu, di antara disiapkan oleh Thalibul Ilm adalah buku catatan dan pulpen. Ini di antara simah orang yang mau menuntut ilmu. Bukan sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan yang saya utamakan dalam masalah ini, para mahasiswa STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, Ali bin Abi Thalib. Karena kalian datang untuk menuntut ilmu, maka cobalah
berperangai dan perangai para tulabul ilm. Berakhlaklah dengan akhlak para tulabul ilm. Berniatlah dengan niat yang ikhlas, yang benar dalam menuntut ilmu. Dan amalkan ilmunya. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala. Jadi penulis kitab ini Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah ta'ala menulis dan mengatakan dalam kitab ini, al-aslu al-awwal, prinsip yang pertama dari 6 prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ikhlasuddin lillahi. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama Allah atau mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Ta'ala. Ini al-aslu al-awwal. Ikhlasuddin lillahi huwa asluddini wa qutbuhu alladhi taduru alaihi rahahu. Bahwa mengikhlaskan agama kita, ibadah kita, ketaatan kita hanya kepada Allah Ta'ala, ini merupakan asluddin, pokok atau dasar dari agama kita ini, dan merupakan poros dari agama kita ini, yang mana semua urusan agama berputar padanya, dibangun di atasnya. Kan ikhlasuddin ibaratnya sebagai fondasi, sebagai dasar bagi bangunan ibadah yang kita bangun di atasnya. Dasarnya adalah mengikhlaskan ibadah kita, ketaatan kita, agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhlasuddin lillah wa huwa at-tauhid alladhi arsalallahu bihi ar-rusula. Yang dimaksud dengan prinsip dasar ini yaitu mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Dia adalah tauhid. Wa tauhidu alladzi arsalallahu bihi rusula, yang dengan membawa tauhid inilah Allah mengutus para rasul. Wa anzala bihil kutuba, yang juga untuk menegakkan tauhid ini Allah menurunkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Wa ilaihi da'al anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Wa ilaihi ay wa ilait tauhid, dan kepada tauhidlah para anbiya, para rasul, mereka alaihimus salatu wassalam, mereka mengajak manusia yaitu kepada tauhid. Wa alaihi jahadu, dan atas dasar itu pula mereka berjihad di jalan Allah. Wabihi amaru, dan kepada tauhid mereka memerintahkan. Wafihi raghabu, dan kepada tauhid pula mereka menarik manusia, mengajak manusia untuk mencintainya, untuk menyukainya. Nah, ini menunjukkan pentingnya al-ikhlas lillahi, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dasar-dasarnya diantaranya yang disebutkan yaitu qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan untuknya ad-din, ibadah,
ketaatan dan agama ini. Ala lillahi dinul khalisu. Ketahuilah, ingatlah bahwa hanya milik Allah agama yang murni. Hanya milik Allah ibadah yang murni. Ibadah yang diikhlaskan kepada Allah itu yang Allah terima. Itu yang menjadi milik Allah. Adapun yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Di sini khabar lillahi didahulukan dari al-mubtada. Asalnya adalah ad-dinul khalisu lillah. Agama yang murni itu, peribadatan yang murni itu adalah milik Allah. Tetapi untuk al-qasar, yaitu untuk membatasi peribadatan yang murni itu betul-betul hanya milik Allah, maka khabarnya didahulukan, yaitu jar wa majrur lillah. Ini dahulukan dari al-mubtada. Jadi fungsi mubtada muakhkhar itu diantaranya adalah untuk mengkhususkan. Betul-betul ibadah itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, khitab ini adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Dia semata. Di dalam kaidah mengatakan apabila suatu perintah itu diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perintah itu juga untuk umatnya. Jadi apabila satu khitab, satu pembicaraan dari Allah diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu, khitab itu khusus untuk beliau, maka khitab itu berlaku bagi umatnya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hijr ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad, sembahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan kepada engkau, yaitu kematian. Perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak khusus untuk beliau, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah itu hanya kepada beliau. Maka berlaku juga untuk umatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waqal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Allah tidak memerintahkan kepada umat-umat terdahulu yang telah diturunkan kitab kepada mereka dan diutus para rasul kepada mereka, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali Allah perintahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dengan murni, menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Hunafa artinya yang berlaku lurus. Ya, hunafa atau hanif, jamak dari hanif. Orang-orang mukmin dalam beribadah pada Allah Ta'ala, mereka itu condong kepada tauhid. Karena asal kata hanif artinya al-mail. Ya, al-mail, kecondongan. Berarti al-hanif, yaitu al-mailu. Jadi al-mail ila tauhid anis syirik. Jadi cenderung kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Al-mailu ila, dia condong kepada, meninggalkan syirik. Al-mailu ila tauhid anis syirik. Ini makna dari hunafa. Jadi mereka betul-betul mengikuti kebenaran. Mereka selalu condong kepada al-haq,
meninggalkan kebatilan, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian tidak pula mereka diperintahkan kecuali wa yuqimus shalah, untuk menegakkan salat. Karena salat adalah amud ad-din. Salat adalah tiang dari agama ini. Selama umat ini masih melaksanakan salat, maka agama ini akan tetap tegak. Tetapi apabila umat ini telah meninggalkan salat, maka ini alamat kehancuran dan kebinasaan bagi umat ini. Nas'allahu al-afiyah salamah. Kita mohon perlindungan pada Allah dan keselamatan dari itu semuanya. Wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat. Ini untuk menunjukkan seorang mukmin selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghambakan dirinya kepada Allah dengan salatnya. Wa yu'tu az-zakah, dan tidaklah pula mereka diperintahkan kecuali untuk menunaikan az-zakah. Ini untuk menjaga hubungan mereka dengan manusia, dengan sesama hamba-hamba Allah. Maka kita melihat dalam perintah Allah ini, yang pada akhir ayat ini Allah mengatakan wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Ada 3 hal yang diajarkan oleh agama yang lurus, agama para rasul, agama para anbiya, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk menyembah Allah, hablu minallah. Kemudian menjaga hubungan dengan manusia dalam bentuk berbelas kasihan, dan mereka menginfakkan sebagian harta kepada mereka. Ini dalam bentuk zakah. Ini namanya hablu minan nas. Ini agama yang lurus, mengajarkan demikian, mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat demikian. Dan ini agama para rasul, para anbiya, termasuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata al-muallif hafizahullah taala, wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dan Allah taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah yang aku sembah, atau hanya Allah yang aku sembah, yang aku ibadahi, dan mengikhlaskan baginya ibadahku, agamaku, ketaatanku. Fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka silahkan kalian menyembah kepada selainnya. Tetapi aku akan tetap menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku atau matiku, lillahi rabbil alamin, aku peruntukkan kepada Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang tunduk, yang patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau ada yang bertanya, ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang tunduk dan patuh, padahal ada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya yang juga mereka muslimin, mereka tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala, maka apa jawabannya? Jawabannya adalah dalam umat ini secara keseluruhan, bahwa Nabi SAW adalah orang yang pertama tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Qul inna salati, ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk mengatakan, dan sebagaimana saya katakan tadi kepada kalian, bahwa apabila suatu perintah diperintahkan kepada Rasulullah SAW,
dan tidak ada dalil yang mengkhususkan kepada beliau, maka ini berlaku bagi umatnya. Jadi kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku adalah untuk Rabbul Alamin. Untuk Rabbul Alamin. Maka janganlah seorang sholat itu untuk kepentingan duniawi. Ya, tapi betul-betul harus diperuntukkan hanya kepada Allah Ta'ala. Aku sholat karena perintah Allah. Aku melaksanakan perintah Allah. Aku sholat karena cinta kepada Allah. Aku sholat karena takut dari azab Allah. Kalau aku tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati, sholatku hanya kepada atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah seorang sholat itu supaya atau niatnya biar rezekinya murah, ya, biar mendapat kedudukan di dunia ini, atau mendapat apa yang diinginkannya, tercapai apa yang diinginkannya. Ini termasuk ibadah yang semestinya untuk Allah, tetapi dialihkan, dicampur adukkan dengan kepentingan duniawi. Dan ini termasuk merusak keikhlasan seorang. Dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari seorang kalau dalam melaksanakan sholat, hendaknya betul-betul dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara bukti bahwa ibadah kita, sholat kita harus kita murnikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sholat adalah ibadah yang mahdoh, ibadah yang murni untuk Allah. Kita ditentukan oleh Allah Ta'ala jumlah sholat dan jumlah rakaatnya, tata caranya ditentukan oleh Allah Ta'ala tanpa kita mengetahui apa hikmah di balik itu. Kalaupun ada ulama-ulama atau sebagian dari mereka yang menggali tentang manfaat dari sholat, itu sebagian hikmah yang mereka ketahui. Tetapi di balik itu masih banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi intinya bahwa kita betul-betul beribadah, sholat kita semata-mata karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quranul Karim agar kita menegakkan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sholatlah, tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim dalam ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nusuki, nusuk artinya pengorbananku, sembelihanku, yang diterjemahkan dalam ibadahku. Sebetul cenderungan makna nusuki itu adalah kaitan dengan pengorbanan. Seorang berkorban hewan, menyembelih hewan hanya karena Allah. Makanya diharamkan seorang menyembelih hewan bukan karena Allah, walaupun dia membaca bismillah. Kalau ada seorang beli tanah, beli sawah misalnya, lalu ada kepercayaan agar penghuni sawah ini tidak mengganggu ketika menanam dan seterusnya, maka orang yang membeli itu disuruh oleh dukun misalnya, kamu harus menyembelih seekor ayam, atau kamu harus menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian dia membawakan binatang itu. Kemudian dia bismillah sembelih. Dan baca bismillah. Menghadap kiblat. Ya, pisaunya diasah. Ya. Kemudian binatangnya setelah disembelih dilepas sesuai dengan syar'i semuanya, maka hukum makannya adalah haram. Tidak halal. Karena dipersembahkan kepada penghuni tempat itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan membaca bismillah, tidak boleh dimakan. Haram hukumnya dimakan. Mengapa demikian? Karena sembelihan itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Maka seorang yang berkorban betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ya.
Jadi asalnya fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Itu asalnya. Tetapi tidak diulangi kata li rabbika. Karena kalau diulangi akan lain bunyinya. Dan berbeda dengan kalau tidak diulangi. Tidak diulangi amilnya. Fasholli li rabbika atau ma'mulnya. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya wanhar li rabbika. Sembelihlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu. Maka peribadatan berkaitan dengan berkorban ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang seorang atau dua orang yang melewati satu kampung, mungkin kalian pernah mendengar. Kemudian di sana ada sesembahan selain Allah. Lalu kata penghuni dari penduduk situ mengatakan pada mereka, kalian tidak bisa melewati tempat ini kecuali dengan mengorbankan untuk sesembahan ini. Walaupun hanya seekor lalat. Maka yang satu melaksanakannya dan yang satu tidak melaksanakannya. Ini yang satu mati dengan musyrik. Ditolak amal ibadahnya. Dan yang satu dia pertahankan akidahnya. Walaupun hanya dengan mengorbankan seekor lalat. Dia tidak mau. Ini tauhid. Ini ajaran tauhid Quran dan sunnah. Mewujudkan tauhid dalam diri seseorang. Agar beribadah betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa mahyaya. Demikian pula hidupku. Kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Allah Ta'ala. Dan ini kehidupan seorang mukmin adalah untuk beribadah pada Allah. Makanya kehidupan kita pun kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Dan Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Kapan mereka menyembah Allah? Yaitu ketika dalam kehidupan mereka di dunia ini. Setelah mereka sampai pada usia baligh, diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat dalam ajaran Islam, tuntunan Islam, dalam semua aktivitas seorang muslim adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam tuntunan Rasulullah SAW, dalam setiap kegiatan dan aktivitas, di sana ada bacaannya, ada bismillahnya, ada niatnya yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala menulis kitab tentang dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amal yang dilakukan oleh seorang. Selama amal itu ibadah kepada Allah Ta'ala, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang muslim pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang berbuat maksiat atau dia dipanggil oleh syaitan dan hawa nafsunya, hendaknya dia bertanya pada dirinya, apakah untuk ini aku diciptakan oleh Allah? Bukan untuk ini aku diciptakan oleh Allah. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanyakan oleh sebagian orang tentang kehidupannya yang zuhud dan ketenangan beliau dalam kehidupannya, beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang membuat aku tenang dalam kehidupanku. Yang pertama adalah alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku mengetahui, aku meyakini bahwa rezeki aku ini tidak bakal diambil oleh orang lain. Maka tenanglah jiwaku. Karena apa yang akan masuk dalam perut kita tidak mungkin masuk dalam perut orang lain. Dan seorang itu dia akan mendapatkan rezekinya kalau memang sudah ketentuan Allah, dan rezekinya akan mengejarnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan derajatnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal mauti la yudrikuhu rizquhu
kama adrakahul maut. Seandainya anak Adam itu dia lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejar dia dan menjumpainya sebagaimana kematian akan menemuinya. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, dalam menuntut ilmu ikhlaskan niat. Jangan kalian salah dalam niat untuk mendapatkan popularitas, untuk dunia. Jangan, ya. Rezeki Allah yang akan memberikan. Barang siapa yang menghendaki akhirat, dia mendapatkan dunia. Tapi barang siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Karena akhirat lebih jauh. Kalau seandainya dia mencari akhirat, maka dunia dia akan melampauinya. Tapi kalau dia mengejar dunia, akhirat dia tidak akan mendapatinya. Oleh karena itu luruskan niat-niat kita. Kembali ikhlaskan niat kita. Ini perjuangan dalam membela agama Allah, menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Kapan seorang ditetapkan pendiriannya, diteguhkan pendiriannya? Kalau dia tetap pada prinsipnya, aku menolong agama Allah. Bukan untuk yang lainnya, bukan untuk popularitas, tetapi hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa kehidupan seorang mukmin adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka segera dia istighfar, kembali pada Allah, bertobat pada Allah, karena dia telah menyalahgunakan nikmat kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Karena nikmat kehidupan ini ketika manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula wa mati lillahi rabbil alamin. Kematian pun karena Allah. Seorang mati karena Allah, sebagaimana hidupnya karena Allah, maka dia akan terbawa sampai pada akhirnya dia pun mati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun dia harus mati di jalan Allah, dalam ketentuan Allah, maka dia rela, dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Kata-kata la syarika lahu, kalimat ini adalah untuk takkid kepada kalimat sebelumnya, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, yang mana Allah Rabbul Alamin itu tiada sekutu baginya. Jadi takkid kepada keikhlasan itu, bahwa betul-betul seorang berbuat karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena sekutu, karena Allah memang tidak memiliki sekutu. Demikian pula amalan-amalan ibadah tidak boleh dipersekutukan, karena Allah tidak memiliki sekutu. Nah, betul-betul seorang harus mukhlis dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, dan kepada itulah aku diperintahkan. Ya, Allah memerintahkan kita, memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan kehidupannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, فهذا التوحيد هو بمثابة الأساس من البنيان. Berarti dengan demikian, setelah kita memahami hal ini, berarti tauhid statusnya bersifat sebagai bimathabatil asas. Dia berstatus sebagai asas, fondasi, fondasi dari suatu bangunan. Itu adalah tauhid. Al-asas minal bunyan. Kalau seorang bangun rumah, dia harus menguatkan fondasinya. Rumah yang tidak kuat fondasinya, maka akan hancur, akan roboh. Tetapi kalau rumah kuat fondasinya, maka bangunan yang ada dan diletakkan, dibangun di atas fondasi itu juga akan kokoh. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi
barang siapa yang dia menghendaki bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi sini adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang dibangun di atas fondasi iman dan tauhid. Man arada ulwa bunyanih, barang siapa menghendaki agar dia mendapatkan mempunyai bangunan yang tinggi, fa alaihi bitawthiq asasihi, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengokohkan taufiq. Wathaqa yuwathiqu tawthiqan. Maka dia mempunyai kewajiban untuk mengokohkan, menguatkan asas dan fondasi dari bangunan itu. Wa ihkamihi, dan memantapkannya. Tawthiq sama dengan ihkam. Ihkam sama dengan tawthiq, yaitu mengokohkannya. Wa syiddatil i'tina'i bihi, i'tana ya'tani i'tinaan, ay ihtamma yahtamu ihtimaman. Dan yang punya kewajiban untuk betul-betul sungguh-sungguh syiddatul i'tina, menunjukkan kesungguhan dalam memperhatikan fondasinya itu. Jangan sampai fondasinya rusak, jangan sampai fondasinya rapuh, yaitu akidahnya, tauhidnya, imannya kepada Allah Ta'ala, jangan sampai rapuh. Fa inna ulwal bunyani ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamih, karena sungguhnya tingginya bangunan itu ala qadri tawthiqil asas wa ihkamihi, tergantung pada kokohnya, teguhnya, kuatnya asas itu tadi. Jadi seberapa tingginya bangunan itu dilihat fondasinya. Semakin kuat fondasinya, maka semakin tinggi bangunan itu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fal a'malu wad darajatu bunyan, amal-amal ibadah wad darajat, dan tingkatan-tingkatan amal seseorang itu adalah bunyan, bangunan. Wa asasuha al-iman, dasarnya adalah iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, itu adalah dasarnya. Fal arifu, maka orang yang betul-betul mengetahui, yang betul-betul memahami hakikat agama ini, fal arifu himmatuhu, kemauannya, perhatiannya, tashihul asas wa ihkamuhu, adalah dia senantiasa memperbaiki, dia senantiasa membenarkan, jadi memperbaiki ya asas, landasannya, fondasinya, dan mengokohkannya. Wal jahil, sedangkan orang yang jahil, yang tidak paham kepada agama ini, orang yang tidak mengerti tentang akidah, tidak mengerti tentang prinsip-prinsip agama ini, yarfa'u fil bina'i min ghairi asas, dia meninggikan bangunan tapi tanpa asas yang kuat. Makanya kita melihat banyak dan tidak sedikit di antara kaum muslimin, ibadahnya Masya Allah, kesungguhan dalam ibadah, dalam ketaatan, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Ya, zikirnya Masya Allah, ribuan kali, ratusan kali, ribuan kali, sholat malam dan seterusnya, tapi tidak sedikit di antara mereka yang masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang demikian yang jahil ini, fala yalbath bunyanuhu, fala yalbathu bunyanuhu an yasqut, maka dengan serta-merta bangunannya akan jatuh, roboh. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hal ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-109, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanharu bihi fi nari jahannam. Maka apakah apakah orang yang membangun bangunannya di atas asas takwa kepada Allah, yang asasnya kuat karena iman, karena takwa kepada Allah dan mengharapkan ridwanullah wa ridwan, apakah dia lebih baik, khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin, ataukah orang yang dia membangun bangunannya di tepi jurang api neraka, fanharu bihi fi nari jahannam,
lalu dia akan terjerumus, terjatuh dengan bangunannya dalam neraka jahanam. Ini perumpamaan yang Allah berikan. Bahwa orang yang membangun agamanya, akidahnya, ibadahnya di atas akidah yang kuat, di atas tauhid, di atas iman, ya, maka amal solehnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang dia membangun ya bangunannya di tepi jurang, tidak punya fondasi, maka bangunannya itu dengan serta-merta akan jatuh dan roboh, dan akibatnya adalah neraka jahanam wal iyadzu billah. Demikian dapat sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang sebagaimana sudah diumumkan. Ya, nanti insyaallah minggu depan Ustadz Musta'in. Beliau Jumat 1, 3 dan 5. Saya insyaallah Jumat 2 dan 4. Kenapa kok saya masuk sekarang Jumat ketiga? Karena suatu hal minggu depan saya keluar kota insyaallah, maka saya majukan pada hari ini. Juga Ustadz Musta'in masih dalam kondisi ya istirahat karena beliau baru sembuh dari sakit. Oleh karena itu kami mengisi malam ini. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.